Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu hukum bisnis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Alfarazi Ramadan dengan NPM 201000024 dari kelas A dengan dosen Ibu Rastuti SH MH. Ada beberapa hal tentang hukum bisnis. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi hukum bisnis, dan yang kedua ada hakikat hukum bisnis, yang ketiga tujuan hukum bisnis, yang keempat fungsi hukum bisnis, yang kelima ruang lingkup hukum bisnis, dan yang keenam ada hukum bisnis, ketujuh ada asas-asas hukum bisnis, dan yang kedelapan ada subjek hukum bisnis. Dan langsung saja, yang ke pertama ada definisi hukum bisnis. Definisi hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang hubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu, menurut Munir Fuadi. Dan yang kedua, ada unsur terpenting dalam aktivitas itu adalah persetujuan bisnis atau perdagangan di antara pelaku bisnis, antara lain pengusaha, perusahaan, bank, konsumen, dan lain sebagainya. Mengenai berbagai transaksi bisnis, produksi, transportasi, perjualanan atau distribusi, dan bahkan konsumsi. Dan yang kedua ada hakikat dalam hukum bisnis. Yang pertama merupakan sarana pelaksana bagi pemenuhan butuh hidup masyarakat. Dan yang kedua adanya kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Yang ketiga ada tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Dan yang keempat untuk memenuhi kepuasan hidup manusia. Terus di sini ada tujuan hukum bisnis. Adapun tujuannya diantaranya: satu, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Dan yang kedua, untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil, menengah atau UKM. Dan yang ketiga, untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang kelima, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Terus di sini ada fungsi hukum bisnis. Yang pertama diantaranya satu, mendapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban saat membangun sebuah usaha, agar usaha atau bisnis mereka tidak dapat menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan. Dan yang ketiga, mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujud kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis karena dijamin oleh kepastian hukum. Terus kita lanjut ke ruang lingkup hukum bisnis. Di antaranya satu, kontrak bisnis. Kedua, bentuk badan usaha, antara lain PT, firma, dan CV. Ketiga, pasar modal dan perusahaan go publik. Keempat, kegiatan jual beli oleh perusahaan.
Dan yang kelima ada investasi atau penanaman modal. Dan di sini ada sumber hukum bisnis. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Kedua, perjanjian atau kontrak. Ketiga, traktat. Empat, jurisprudensi. Kelima, kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis. Dan keenam, ada doktrin. Dan di sini ada asas-asas hukum bisnis, antara lain asas manfaat, asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan, asas keseimbangan, antara lain keserasian dan keselarasan dalam kehidupan, dan asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan, asas usaha bersama atau kekeluargaan, asas demokrasi ekonomi, asas membangun tanpa merusak lingkungan. Dan yang terakhir ada subjek hukum bisnis, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki hak dan kewajiban menurut hukum bisnis menjadi 1. Manusia, naturalik person, manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban. Dan yang kedua, badan hukum, rights person, pribadi, ciptaan hukum, dibuat oleh semua manusia sesuai kebutuhan. Berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Diharap kalian bisa mengerti. Jika ingin ada yang ditanyakan, langsung cek di kontak saya, IG atau kontak lain sebagainya. Saya akhiri, maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.